Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أحبتي في الله rahimani wa rahimah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin yang semoga Allah selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menyertakan dalam kehidupan kita ini kebaikan-kebaikan yang banyak, kenikmatan-kenikmatannya, karunia-karunianya, serta tentunya hidayah yang masih Allah berikan sampai saat ini. Yang semua ini menuntut kita selalu bersyukur kepada Allah, tidak henti memujinya, karena Allah lah yang maha terpuji, yang maha suci dalam segala perbuatannya. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini kita dalam suasana yang baru. Kita telah menggunakan masjid yang baru. Semoga para pengurus yang telah mengusahakan, kurang lebih berapa ini, setahun ya Mas Dodi ya? Iya, 1 tahun kurang lebih. Masya Allah, nggak terasa. Kita 1 tahun di kelas sholat ngaji gitu ya. Semoga ini menjadi amal kebaikan bagi para donatur, bagi para pengurus, menjadikan sebab mereka istiqamah di dunia dan menjadikan sebab mereka berbahagia kelak di akhirat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan kita yang tinggal menggunakan ini berterima kasih, mengucapkan jazahumullahu khairal jaza gitu ya. Kemudian tidak lupa salawat dan salam marilah kita selalu haturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu, bapak-bapak kaum muslimin yang semoga Allah selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, di pembahasan kita terakhir tentang ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat itu mengakhiri pokok pembahasan tentang salat, yaitu kitabus shalah. Itu sudah berakhir pada bab yang lalu. Meskipun kita belum akan meninggalkan pembahasan tentang salat, karena di dalam bab berikutnya, yaitu dalam pokok pembahasan berikutnya, yaitu yang ke-6, penulis Al-Imam Al-Mundhiri Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala memberikan judul Kitabun Nawafil. Pokok pembahasan tentang nawafil. Nawafil jamak dari apa?
Nggih. Nawafil jamak dari nafilah. Nafilah sinonim dari sunnah, mustahabbah, itu ya. Jadi kita akan berbicara tentang salat-salat sunnah. Kita awali dari sub pembahasan yang pertama, at-targhibu fil muhafadhati ala thintai asrata rak'atan minas sunnati fil yaumi wal lailah. At-targhib, motivasi untuk menjaga 12 rakaat sunnah dalam sehari semalam, yang kita kenal dengan salat apa? Rawatib. Dan perlu kita mengingat kembali bahwa fungsi dari sunnah, apa fungsinya? Menyempurnakan yang wajib. Apalagi? Apalagi fungsinya sunnah? Nambah pahala, ya. Apalagi? Dikeluarkan semua ilmunya. Hah? Dibikinkan rumah di surga. Ini sudah lebih spesifik. Kita berbicara sunnah secara umum. Ingat hadis tentang wali Allah. Apa itu hadis tentang wali Allah? Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, aku telah umumkan kepadanya apa? Peperangan. Kemudian apa disebutkan setelahnya? Tidaklah seorang hamba mendekatkan sesuatu kepadaku yang lebih aku cintai dari perkara yang apa? Yang wajib. Kemudian setelahnya, maka senantiasa hambaku mendekatkan kepadaku dengan perkara sunnah sampai aku mencintainya. Monggo ini yang lowong-lowong diisi nih, biar nanti yang belakang nggak sejajar dengan ibu-ibu. Nggih, dirapatkan. Alhamdulillah AC-nya cukup dingin kok. Jangan takut. Maka di penggalan akhir dari hadis tadi atau di pertengahannya disebutkan apa? Seorang hamba terus mendekatkan diri dengan perkara sunnah sampai Allah mencintainya. Maka perkara sunnah salah satu sebab kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau cintanya manusia diperjuangkan, sampai sebagian mengatakan apa? Gunung tinggi kan ku daki, lautan ku seberangi. Cintanya manusia, subhanallah. Kenapa kita tidak berharap mendapatkan cintanya? Mendapatkan cintanya manusia. Kenapa kita tidak melakukan yang lebih untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan subhanallah, kalau kita perhatikan di setiap amal yang wajib ada perkara yang sunnah. Karena kemampuan kita berbeda-beda. Ada yang mampu memperbanyak salatnya, ambil sebanyak-banyaknya salat sunnahnya. Ada yang mampu dalam apa? Puasanya, silahkan ambil sebanyak-banyaknya apa? Puasa sunnahnya. Ada yang mampunya dalam sedekahnya, ada yang mampunya dalam Al-Qur'annya, dan seterusnya.
Maka ini memberikan kemudahan, ini menunjukkan kemudahan agama kita. Nah, mari kita baca hadis-hadis yang berbicara tentang salat sunnah rawatib. Yang sebagian riwayat menunjukkan itu berapa? 10. Dan sebagian riwayat yang lain menunjukkan 12. 10 itu kalau kita kurangi 2 rakaat di mana? Zuhur. Baik sebelum atau sesudahnya. Karena ada riwayat yang menyebutkan sebelum, ada riwayat yang menyebutkan sesudahnya. Atau sesudahnya sebagai qadha yang sebelumnya. Disebutkan beberapa hadis dalam subbab pembahasan ini. Yang pertama adalah hadis yang ma'ruf dari Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin muslimin, tidak ada seorang hamba muslim, yusalli lillahi ta'ala, dia salat untuk Allah Ta'ala, fi kulli yaumin thintai asrata rak'atan tatawuan ghaira faridatin, dalam sehari 12 rakaat tatawuan, sukarela, ghaira faridatin, yang bukan wajib. Maka ini tadi yang disebutkan oleh Ustaz Umar, apa fadilahnya? Illa banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah, kecuali akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Yang belakang sebelah kanan ini, sebelah kanan saya, tolong ke sebelah kiri, mungkin ibu-ibu biar nyaman gitu. Ya. Au illa buniya lahu baitun fil jannah. Atau dalam riwayat yang lain dikatakan apa? Tidak lain dibangunkan untuknya rumah di surga. Maka di sini ada 2 poin yang kita perlu cermati. Yang pertama, yusalli lillah. Salat yang dia kerjakan itu lillah. Untuk siapa? Untuk Allah. Dan ini yang sudah sering kita pelajari, bahwa syarat diterimanya amal ada berapa? Ada 2. Apa itu? Ikhlas dan mutabaah atau ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Maka kita perlu menata hati kita sebelum mengamalkan suatu amalan. Selalu berintrospeksi diri, selalu mawas diri. Sudahkah saya meletakkan keikhlasan dalam niat saya? Afan yang baru datang, ibu-ibu bisa di atas, kalau ngersake di atas. Okay. Ya, petugasnya lagi ngecek rekaman soalnya. Iya, jazakallahu khairan Mas Dodi. Maka yang perlu kita cermati dalam amal ibadah kita apa? Keikhlasannya. Dan keikhlasan ini ya kita sendiri yang akan tahu. Dan kalau kita cermati dalam beberapa kesempatan kita menyampaikan, ini sangat berkaitan dengan apa? Kejujuran dalam hati. Kalau kita mengatakan dengan lisan kita, itu mudah. Sampai-sampai ini jadi apa? Guyonan pada sebagian gitu ya.
Orang ketika mengatakan sesuatu, memberikan sesuatu, sudah toh saya ikhlas kok. Dengan mengatakan dengan lisan yang ikhlas malah menunjukkan apa? Jangan-jangan tidak ikhlas. Nah, yang lebih kita butuh dalam hati kita. Mengatakan ini tanpa pamrih, mengatakan saya tidak ingin apa-apa, mengatakan saya ikhlas, itu mudah dengan lisan. Tapi apakah yang di lisan itu sesuai dengan apa yang ada dalam hati, itu problemnya. Maka kita punya PR besar kalau masih susah untuk ikhlas. PR-nya di mana? Belajar tentang Allah, belajar tentang tauhid. Karena ketika kita masih susah untuk ikhlas, berarti tauhid kita belum beres. Belum beres dalam belajarnya ataupun belum beres dalam aplikasinya, dalam pengamalannya. Kemudian poin yang kedua yang bisa kita cermati dalam hadis ini adalah targhibnya, motivasinya. Dan sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya, Islam lebih banyak memotivasi daripada memberikan ancaman. Itu yang disebutkan juga dalam pembahasan kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka di sini pas diawali dengan apa? Targhib dulu, motivasi dulu. Apa yang dijanjikan? Dibangunkan sebuah rumah di surga. Maka subhanallah, ini penentram hati. Sebagaimana kita pelajari dalam rukun iman kepada hari akhir. Apa buahnya beriman kepada hari akhir? Ada 3. Saya kasih bocoran. Kita kan sudah lulus apa sudah lolos? Apa buahnya iman kepada hari akhir? Ada 3. 1, menjadi motivasi untuk semakin taat kepada Allah karena berharap balasan di akhirat. Yang kedua, kebalikannya, semakin takut berbuat maksiat karena takut terhadap hukuman di akhirat. Yang ketiga, tasliyah. Beriman kepada hari akhir itu sebuah hiburan akan apa-apa yang kita tidak dapatkan di dunia. Maka bagi yang saat ini belum punya rumah sendiri, rumahnya masih apa? Rumah dinas, pondok mertua indah, kontraktor, itu ya. Seperti yang ngomong, nggak perlu stres, nggak perlu susah, bingung kapan aku duwe omah gitu ya. Ya, kalau memang ditakdirkan di dunia tidak punya rumah, di akhirat sudah. Kalau di dunia harus mikir nyicil, berapa tahun yang nyicil? Sudah nyicil sedino 12 rakaat, rumah di mana? Di surga, rumah permanen sudah. Di dunia nggak ada rumah permanen. Ada yang punya rumah permanen? Saya, Ustaz, temboknya kualitas terbagus, Ustaz. Itu juga bukan rumah permanen. Nyatanya kita akan tinggal. Nggak ada yang permanen di dunia. Maka kalau ingin rumah permanen, mana? Ini loh, rumah di surga. Dengan 12 rakaat setiap harinya. Maka yang seperti ini akan menjadi pelipur, penghibur. Tidak usah susah, tidak usah sampai stres. Jadi bahan ribut sama pasangannya terus. Istri juga begitu. Kapan Mas punya rumah sendiri? Kapan rumah? Wis tak bangun gede surga kono. Itu ya. Sing penting kowe manut aku, engko tak jak rono. Yang ramanut mbuh lo ya, ngancem koyo ya oh gitu ya. Maka subhanallah, Allah memberikan kemudahan
Kita membangun rumah yang dijanjikan di mana? Di surga. Dengan apa? 12 rakaat yang kita kerjakan hari. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, disebutkan rinciannya. Apa saja 12 itu? Arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Para ulama ketika menerangkan tentang 4 rakaat ini ada 2 cara. Yang pertama adalah apa? Sebagaimana salat malam. Dikiaskan kepada, dianalogikan kepada salat malam. Ketika disebutkan tentang salat malam itu salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2-2. Maka kalau yang malam itu 2-2, demikian pula yang siang. Meskipun lafadznya disebutkan 4 rakaat. Sedangkan cara yang lain adalah 4 rakaat yang dikerjakan dengan 1 tasyahud. Ini juga disebutkan oleh sebagian ulama untuk menyelisihi apa? Salat wajib. Karena salat wajib ketika dia 4 rakaat dengan 2 tasyahud. Maka kalau kita mau mengerjakan salat sunnah 4 rakaat supaya tidak sama dengan salat wajib, maka tasyahudnya hanya sekali. Maka ini tidak perlu diributkan, gitu ya. Kalau kita melihat orang yang salat 4 rakaat apa? 4 rakaat langsung dengan 1 kali tasyahud, atau kita mengerjakannya dengan apa? 2-2. Keduanya termasuk apa? Diterangkan ada caranya dalam keterangan para ulama. Wa rak'ataini ba'daha, 4 ditambah apa? 2 rakaat setelah zuhur. Berapa? 6. Wa rak'ataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. Berapa? 8. Wa rak'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Berapa? 10. Wa rak'ataini qabla salatil ghadati, dan 2 rakaat sebelum salat ghadat, yaitu salat subuh. Totalnya berapa? 12. Dalam riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha disebutkan riwayat yang hampir sama, man thabara. Di sini disebutkan dengan apa? Barang siapa menjaga. Dengan kalimat thabara, kalau di atas dengan apa? Kalimat muhafadzah, hafadzah. Barang siapa menjaga ala thintai asrata rak'atan fil yaumi wal lailah dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat dalam sehari dan semalam, dakhalal jannah, dia dijamin masuk surga. Tidak ada perbedaan. Kalau tadi dibangunkan rumah, di sini dijamin masuk surga. Arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, wa rak'ataini ba'dal maghrib wa rak'ataini ba'dal isya wa rak'ataini qablal fajri, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum salat fajar. Dan maksud dari fajar di sini apa? Subuh. Maka ini seperti kita pernah terangkan, fajar itu kadang dimaksudkan sunnah qabliyah subuh, dan kadang dimaksudkan salat subuh itu sendiri. Iya, itu subbab yang pertama. Subbab yang kedua, berbicara lebih spesifik dari 12 itu adalah apa? 2 rakaat sebelum subuh. At-targhibu fil muhafadzati ala rak'ataini qabla subhi. Motivasi untuk menjaga
2 rakaat sebelum subuh. Bukan artinya ini 2 rakaat yang berbeda dari apa? 12. Tapi penekanan dari 12 itu ada yang sangat dijaga oleh Rasulullah. Apa itu? 2 rakaat sebelum subuh. Apa saja hadis yang disebutkan? Yang pertama, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dan yang lainnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, sekarang fajar yang di sini apa maksudnya? Rawatibnya, qabliyahnya. Jadi ini membuktikan apa yang baru kita terangkan, bahwa fajar itu kadang dimaksudkan subuh, kadang dimaksudkan apa? Qabliyah subuhnya. Bagaimana kita membedakannya? Konteks kalimatnya, atau lihat keterangan para ulama dari hadis tersebut. Maka ini pentingnya apa? Kita belajar dengan bimbingan para ulama. Jadi salah paham gitu ya, kalau ada kemudian sebagian orang, bahkan sebagian tokoh menganggap ajakan kembali Al-Quran dan Sunnah itu kemudian apa? Masing-masing kita buka ayat sendiri, buka hadis sendiri, dipahami sendiri. Ya kacau kalau seperti itu. Siapa kita gitu ya? Bahasa Arab, kemampuan kita dalam ilmu-ilmu alat, usul fikih gitu ya, mustalah hadis dan sebagainya, usul tafsir, ini tentu masih sangat jauh. Maka tidak mungkin kita memahaminya sendiri-sendiri, tapi kita rujuk, kita kembali kepada apa yang diterangkan para ulama. Nah, salah satunya di sini membedakan fajar ini adalah subuh atau qabliyah, kita kembali kepada keterangan ulama. Maka para ulama menerangkan bahwa maksud dari hadis ini 2 rakaat fajar adalah qabliyah subuh. Apa keutamaannya? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau kita kadang membaca tentang apa? Daftar orang paling kaya, hartanya sampai triliunan, bahkan ribuan triliun. Triliun itu sudah berapa nolnya? 12. Berarti kalau tambah ribu, tambah 3 lagi 15. Masya Allah. Kalau cuma 0,15 gampang gitu ya. Nah, sayangnya ada bilangannya di depannya. Kalau bilang 0 atau bikin bilangan 0,15 gampang. Maka subhanallah, seorang muslim tidak akan apa? Susah, tidak akan ngiler melihat 0 yang begitu banyak. Kenapa? Karena setiap subuh ketika dia menjaga apa? Qabliyah subuhnya, dia sudah mendapatkan yang lebih baik daripada triliunan tadi. Karena sebanyak apapun triliun itu hanya apa? Secuil. Karena triliun itu hanya bagian kecil dari apa yang sudah dinikmati manusia dari awal sampai akhir. Dari yang hidup sekarang itu pun hanya sebagian. Dia punya triliun, kita punya sebagian yang lain. Walaupun bukan triliun, masih punya uang, kan begitu. Uang kita bukan uangnya dia, kan begitu. Berarti kita masih punya harta. Berarti dia menikmati sebagian saja, kan begitu. Lalu kita bandingkan dengan apa? Qabliyah subuh itu kita diberikan yang lebih baik. Lebih baik dari apa? Triliun tadi? Tidak. Bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kurang apa kira-kira? Kurang syukurnya.
Kurang syukurnya gitu ya. Subhanallah. Dan diberi yang lebih seperti itu. Seperti kemarin ketika kita sebutkan tentang hadis, orang yang mengajak kepada kebaikan itu dapat pahala seberapa? Sebagaimana orang yang mengerjakannya, tanpa mengurangi apa? Pahala orang yang mengerjakan. Kemudian mari kita berpikir, yang seperti itu kadang dilalaikan, diabaikan, dianggap kecil dibandingkan misalnya kita jadi perantara jual tanah. Ini siapa yang suka jadi perantara nih? Berapa bagiannya? Berapa? Oh, 2,5%. Masya Allah. Apal kelihatannya. Jadi minta tolong Mas Wahyu nanti nah. Iya, 2,5%. Berarti kalau ada transaksi 1 M dapatnya berapa? 25 juta. Wah, itu 2,5% itu sudah seneng. Padahal kadang perantara itu koncone akeh gitu ya, 20 juta bagi wong 10. Itu ya seneng gitu. Itu baru 2,5%. Kenapa yang 2,5% begitu disenangi, sedangkan yang 100% kayak dihindari? Padahal berarti berapa kali lipatnya? 40 kali lipatnya. Dan itu realita kita, bahwa kita dengan dunia begitu gandrung, begitu terpukau. Duit kok iso triliunan. Padahal kita punya yang nilainya jauh lebih besar dari itu. 2 rakaat sebelum subuh. Gak mungkin dikejar oleh Jeff Bezos, tidak mungkin dikejar oleh Bill Gates, kecuali dia mau masuk Islam dan salat 2 rakaat sebelum subuh. Atau dalam riwayat yang lain dikatakan lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'a. Sungguh keduanya itu, kata Nabi SAW, lebih aku cintai daripada dunia seluruhnya. Masya Allah. Inilah kacamata keimanan, bahwa ibadah itu lebih membahagiakan, bahwa ibadah itu lebih menenteramkan daripada apa? Dunia dan seisinya. Karena dunia itu nambah pikiran, sedangkan ibadah itu menenteramkan pikiran. Semakin banyak dunia yang kita pegang, entah itu milik kita atau menjadi tanggung jawab kita, bagaimana pikiran kita? Semakin terbebani. Coba kalau di dompet itu, Masya Allah, gitu ya, yang isinya apa? Yang abu-abu semua. Gimana ngantongi dompet? Tenang begitu ya, jukuk-jukuan gitu ya. Subhanallah. Tapi ketika yang abu-abu kemudian berganti warna, jadi hijau, jadi biru, jadi merah, gimana ngantongi dompetnya? Jadi was-was. Di belakangnya temannya sendiri sudah curiga. Subhanallah. Dunia itu ternyata beban. Tapi begitulah ketika kita tertipu dengan dunia, sedangkan ibadah menenteramkan. Kita duduk di majelis ilmu seperti ini, kita kemudian sujud kepada Allah, tenang hati kita, tentram hati kita. Maka Rasulullah mengatakan 2 rakaat ini lebih aku sukai daripada apa? Dunia seluruhnya. Maka mari kita belajar sebagaimana kita mengklaim diri kita itu pengikutnya Rasulullah SAW. Jangan mengikuti secara parsial, mengikuti hanya sebagian, tapi ikutilah apa?
secara total dalam setiap aspeknya. Kita belajar untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa anha, masih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atainil fajri. Tidak pernah Nabi SAW menjaga sesuatu pun dari salat sunnah yang lebih beliau jaga darinya kecuali apa? 2 rakaat fajar. Berarti kalau kita membuat skala prioritas dalam salat sunnah, menurut hadis ini skala paling tinggi salat sunnah sebelum subuh, atau kita kenal dengan qabliyah subuh. Karena pernyataan dari orang paling dekat dengan beliau, yaitu sang istri, mengatakan tidak pernah beliau menjaga sesuatu yang lebih beliau jaga dari 2 rakaat fajar. Dalam riwayat yang lain dikatakan ma ra'aitu Rasulullah sallallahu ila syai'in minal khairi asra'a minhu ila rak'ataini qabla al-fajri wala. Tidak pernah aku melihat Rasulullah SAW kepada sesuatu dari kebaikan yang lebih cepat darinya kecuali apa? 2 rakaat sebelum fajar. Beliau berusaha secepat-cepatnya mendapatkan apa? 2 rakaat fajar. Jadi yang paling beliau kejar adalah apa? 2 rakaat fajar. Bahkan apa? Tidak pula ghanimah, rampasan perang. Ini menegaskan bagaimana apa? Kita berusaha menjaga 2 rakaat sebelum subuh ini. Bahkan ketika apa? Orang terlambat, dalam arti apa? Kesiangan. Pernah satu ketika Rasulullah SAW apa? Kesiangan dalam perjalanan. Mungkin kita pernah sebutkan di sini, di majelis ini, apa itu? Ketika beliau istirahat dalam perjalanan, kemudian menugaskan sahabat untuk berjaga, yang berjaga ketiduran. Maka akhirnya semua kesiangan, tidak bangun kecuali karena panasnya matahari yang terbit. Maka kemudian apa? Beliau menunda dulu. Dan ini yang kita sebutkan menjadi dalil tidak bolehnya kita salat ketika matahari terbit. Beliau menunda dulu sampai setinggi tombak, kurang lebih 15-20 menit setelah terbit. Kemudian apa? Beliau perintahkan sahabat Bilal untuk adzan. Kemudian mengerjakan 2 rakaat sunnah dulu. Jadi kalau ada di antara kita yang kesiangan, bangun tahu-tahu sudah apa? Terbit matahari jam 6. Apa yang dikerjakan? Salat sunnah dulu baru yang wajib. Nah, kemudian disebutkan tentang tata cara beliau mengerjakannya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallam, dari Abdullah bin Umar beliau mengatakan, bersabda Rasulullah, qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthul qur'ani ta'dilu thuluthal qur'ani qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'al qur'ani wa kana yaqra'uhuma fi raq'ati fajri. Rasulullah pernah mengatakan bahwa qul huwallahu ahad itu sepertiganya Al-Qur'an, sedangkan qul ya ayyuhal kafirun seperempatnya Al-Qur'an. Maknanya apa? Dalam isi kandungannya. Jangan kemudian salah paham apa? Kalau mau khataman Al-Qur'an tinggal baca Al-Ikhlas 3 kali. Nah, sekarang ada jurus lain, Al-Kafirun 4 kali ya.
Bukan begitu. Tapi kandungan isinya itu kandungannya adalah sepertiga dari Al-Quran, Al-Ikhlas itu. Nah kemudian poinnya adalah wa kana yaqra'uhuma fi raq'atail fajri. Kemudian Abdullah bin Umar menyatakan dahulu kala Rasulullah membaca dua surat ini dalam dua rakaat fajar. Dan dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan beliau mengerjakan dua rakaat fajar ini dengan apa? Dengan ringan. Ingat, dengan apa? Dengan ringan, bukan dengan cepat. Apa bedanya ringan dengan cepat? Cepat itu kadang kehilangan tumaninahnya. Tapi beliau mengerjakan dengan ringan. Misalnya apa? Bacaannya di sini. Bacaan suratnya pendek. Itu membaca dengan ringan. Bacaan rukuk sujudnya cukup dengan sekali atau 3 kali. Itu membuat salatnya apa? Ringan. Jadi tidak perlu memaksakan dalam salat sunnah itu, apalagi kita terbatas waktunya. Di sebagian masjid kan sudah ada apa? Timernya. Kalau dulu awal sekitar tahun 96-an begitu ya. Pak Yusuf masih di Jogja atau sudah kerja ya? Sudah kerja ya. Maklum. Oh sudah nikah ya. Maka mensyukuri Pak Harto ya. Sering cerita ke saya. Berterima kasihnya ke Pak Harto. Bisa nikahnya di zamannya Pak Harto. Presiden yang lain nggak bisa nikah katanya. Oke. Jadi ketika di Jogja saya melihat dulu belum zaman timer. Tapi pakainya apa? Lampu. Kalau lampu hijaunya sudah nyala berarti sebentar lagi mau iqamah. Cuman nggak tahu kadang kita mau berapa menit lagi kan begitu. Nah sekarang sudah ada timer. Kita prediksikan paling enggak 2 rakaat itu paling cepat berapa? Sekitar 2 menit. Itu kalau kita kerjakan dengan membaca apa? Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Kemudian rukuk dan sujud itu 1 kali bacaan Subhana rabbiyal azim. Ketika sujud Subhana rabbiyal a'la, insyaallah 2 menit cukup. Nanti. Maka kalau sudah lihat tinggal 2 menit, kan Al-Kafirun itu sunnah. Saya pengen baca yang agak panjang. Jangan Al-Baqarah sampai matahari terbit nanti kalau Al-Baqarah ini. Yang agak panjang lah. Misalnya apa? Al-Humazah, At-Takatsur, jangan. Sesuai dengan sunnah saja. Atau yang lebih pendek. Karena waktunya tinggal 2 menit. Al-Ikhlas sama Al-Kautsar misalnya. Enggak apa-apa. Karena ini apa? Bacaan ini hukumnya sunnah. Kemudian ketika rukuk ya baca sekali. Jangan sampai nanti nggak enak sama siapa? Muadzinnya. Muadzinnya sudah ngenteni udah dipeliri imami gitu. Wis tit ki lho, ndang komato. Muadzinnya nggak enak sama yang masih sholat sunnah. Nggak dia dikomati, nggak enak sama imamnya, dikomati nggak enak sama yang masih sholat. Makanya muadzin itu pahalanya besar gitu ya. Kelak di padang mahsyar apa? Dipanjangkan lehernya. Karena ternyata perlu banyak bersabar gitu ya. Sabar sama imamnya, sabar sama makmumnya. Maka ya kita tahu diri. Dan ini bentuk meringankan dalam sholat. Dan itu bisa berlaku dalam sholat yang lain. Misalnya kita dalam safar, ditunggu rombongan gitu ya. Jangan kemudian apa? Panjang-panjang. Sholatnya jangan panjang-panjang. Ini berombongan, kepentingan bersama. Sholat yang ringan. Iya, itu subbab yang kedua. Masya Allah. Kita baca subbab yang terakhir.
yaitu at-targhibu fi sholati qabla dhuhri wa ba'daha. Motivasi salat sebelum zuhur dan setelahnya. Dari Ummu Habibah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, qalat, beliau bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, man yuhafidhu ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha. Ini satu riwayat yang lain, gitu ya, yang disahihkan para sahabat, para ulama hadis. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya. Nah, kalau kita kerjakan ini jadi berapa? 14. Nah, jadi ada riwayat 10, ada riwayat 12, ada riwayat 14. Tapi ada yang mengatakan bahwa 4 sebelum zuhur dan 4 setelahnya ini bukan masuk rawatib, yang 4 setelahnya. Karena memang seperti nanti kita akan bahas, ada juga misalnya 4 rakaat sebelum asar. Jadi kalau ada yang bertanya, lalu sebelum asar ada salat rawatibnya? Enggak ada. Tapi ada hadis yang menerangkan tentang salat sunnah sebelum asar. Jadi tolong dibedakan. Apa yang membedakan? Penjagaan Rasulullah SAW. Level apa penjagaannya? Seperti tadi 12 rakaat itu level penjagaannya yang paling tinggi mana? Yang sebelum subuh. Yang dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan apa? Beliau mengerjakannya baik dalam keadaan mukim maupun sedang safar. Itu yang menegaskan level penjagaannya. Maka apa? Menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, haramahullahu 'alan nari, dia akan diharamkan oleh Allah dari api neraka. Jadi bukan saja sekedar dijamin saja dari apa? Mendapatkan surga, tapi juga plus di sini. Dan ini lebih tinggi levelnya. Apa itu? Diharamkan dari api neraka. Karena yang dijamin surga belum tentu selamat dari neraka. Bisa jadi dia harus mencicipi apa? Neraka, wal'iyadzubillah. Tapi yang diharamkan dari neraka pasti masuk surga. Itu kenapa kita katakan levelnya lebih tinggi. Dalam riwayat yang lain dikatakan fatamassa wajhahun naru abada, maka tidak akan disentuh wajahnya oleh api selama-lamanya. Ini rincian dari apa? Diharamkan dari neraka. Dalam riwayat yang lain dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau mengatakan arba'un qabla dhuhri tuftahu lahunna abwabus sama. 4 rakaat sebelum zuhur menjadikan apa? Dibukakannya pintu-pintu langit. Dan ini yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu ketika Allah menyebutkan tentang apa? Keluarga Fir'aun. Masih ingat? Ketika keluarga Fir'aun dibinasakan, menangisi. Kenapa? Karena nggak ada kebaikan yang pernah apa? Mereka kerjakan di muka bumi. Tidak pernah ada kebaikan yang melewati langit. Karena kebaikan kita itu dilaporkan dan diangkat ke langit. Sedangkan orang yang beriman seperti di sini, kebaikan itu akan apa? Membukakan pintu-pintu langit. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, lamma nazala Rasulullah sallam alayya ra'aituhu yudimu arba'an qabla dhuhri
Wa qala innahu idza zalatis syamsu futihat abwabus samai fala yughlaqu minha babun hatta yusalla dhuhru fa ana ahabbu an yurfa'a li fi tilka sa'ati khairun. Disebutkan dari salah satu istri beliau, ketika Rasulullah SAW menghampiriku, maka aku selalu melihat beliau itu apa? Salat 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya jika matahari tergelincir, artinya setelah apa? Matahari di posisi tengah-tengah masuk waktu zuhur, futihat abwabus sama, maka dibukakan pintu-pintu langit. Fala yughlaqu minha babun, maka tidak akan pernah ditutup satu pintu darinya hatta yusalla zuhru, sampai salat zuhur selesai. Fa ana ahabbu an yurfa'ali fi tilka sa'ati khairun, maka aku senang kalau diangkat untuk diriku di waktu itu apa? Kebaikan. Dan ini mengisyaratkan ketika masuk waktu zuhur, dahulukanlah apa? Ke masjid dulu. Sebagian ketika masuk waktu zuhur dahulukan ini keliru. Ini waktu yang baik untuk kita apa? Mendapatkan kebaikan, agar kebaikan kita diangkat ke langit. Kemudian riwayat selanjutnya yang ketiga dari Qabus an abihi. Bapaknya Qabus bercerita, arsala abi ila Aisyata ay salati Rasulullah sallam kana ahabba ilaihi an yuwadhiba 'alaiha. Bapakku mengutus utusan kepada Ummul Mukminin Aisyah untuk bertanya, salat apakah dari salat Rasulullah sallam yang paling beliau jaga, paling beliau biasakan? Maka beliau menjawab, kana yusalli arba'an qabla dhuhri wa yutilu fihinna al-qiyama wa yuhsinu fihinna ar-ruku'a was-sujuda. Maka yang dijawab adalah beliau salat 4 rakaat sebelum zuhur, yang memanjangkan pada salat tersebut apa? Berdirinya, dan membaguskan pada salat tersebut apa? Rukuk dan sujudnya. Berarti cara salat qabliyah zuhur berbeda dengan salat apa tadi? Qabliyah subuh. Karena waktu subuh itu lebih pendek daripada salat zuhur. Apalagi ada sunnah untuk menunda zuhur kalau panas itu sangat terik. Meskipun kalau kita hidup di daerah tropis ini tidak terlalu gitu ya, ini berpengaruh. Tapi mereka yang hidup di subtropis kadang mengalami seperti ini. Panasnya sangat terik gitu ya, atau dinginnya sangat dingin. Maka beliau mengerjakannya apa? Cukup panjang. Berdirinya lama, kemudian rukuk dan sujudnya sebagus-bagusnya. Kemudian yang terakhir dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna Rasulullah sallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula syamsu qabla zuhri. Bahwa Rasulullah dulu salat 4 rakaat setelah tergelincirnya matahari sebelum zuhur. Setelah tergelincirnya matahari dan sebelum zuhur. Wa qala, dan beliau mengatakan, innaha sa'atun, sesungguhnya ini adalah waktu tuftahu fiha abwabus sama, dibukakan padanya apa? Pintu-pintu langit. Fa uhibbu an yas'adali fiha amalun salihun, maka aku senang jika diangkat untukku pada waktu tersebut amal yang baik. Nah, ini yang bisa kita bacakan di pagi hari ini. Semoga menambah motivasi kita dalam mengerjakan salat-salat rawatib secara khusus
dan sunnah-sunnah yang lainnya. Allahumma amin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya, afan, pekan kemarin ada yang tertukar sandal dengan saya. Antum, ya, okay. Soalnya sandalnya lebih bagus. Punya saya sudah 2 tahun soalnya. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.